Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 24 Agustus jam 7:29 pagi hari Sabtu di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Kita lihat dari ini tulisan saya 4 hari yang lalu. Judulnya adalah keinginan dan kebahagiaan. Ya, bagi teman-teman yang belum join dengan Practical Ho'oponopono, silakan join. Linknya pasti akan ada di kolom deskripsi. Silakan join. Di sini hampir tiap hari saya membuat sebuah konten dalam bentuk tulisan, ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggali lebih dalam tentang tulisan ini, ya. Lalu kemudian kita pindahkan tulisan ini ke papan tulis kita. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita segera mulai. Pertama kita baca dulu ya. The essence of philosophy is that we should live on life. We should live so that our happiness depends as little as possible on external causes. Oke. Pada poinnya adalah orang ini menuliskan bahwa esensi itu berarti ajaran terdalam dalam filosofi. Filosofi itu filsafatnya. Bahwa kita tuh harus hidup dan kemudian di mana hidup kita itu kebahagiaannya. Perhatikan kalimat kebahagiaannya ini. Bergantung sesedikit mungkin dengan dengan keadaan yang ada di luar sana. Ya, nah, mari kita lihat kalimat-kalimat satunya, satu persatu kalimatnya ya. Kita mengatakan seperti kita harus hidup. Yes, kita ini hidup ya. Dan harus kita sadarin bahwa yes, sekarang kita hidup. Sadarin dulu bahwa kita hidup. Sadarin supaya kita bisa menyadari hidup, maka kita harus melihat perbedaan antara apa bedanya orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, itu paling gampang untuk menyadari hidup, yaitu kita membedakan antara orang hidup dan orang mati. Bedanya apa? Disadarin. Ada kemiripan dengan ajaran-ajaran spiritual, karena spiritual pun juga demikian. Ya, dikatakan dalam spiritual, kelihatannya kamu hidup, tapi sebenarnya kamu tidak hidup. Bagaimana modalnya kita agar kita tahu kalau kita hidup? Ya kesadaran, kita menyadari kalau kita hidup. Bagaimana caranya kita mengetahui itu? Dengan kita melihat kematian. Karena itu dalam spiritual, dalam filosofi juga sama. Kematian itu adalah sesuatu hal yang normal. Kematian itu adalah satu hal yang alamiah. Gak ada yang harus ditakutin. Gak ada yang harus dihindarin. Kematian adalah satu hal yang paling pasti di masa depan. Dan kita ditunjukkan apa perbedaan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati. Tetapi kita tidak pernah merenungkan, kan? Oke? Jadi step nomor 1, saya tidak berpanjang lebar di sini karena poinnya bukan di sini. Ya. Tapi intinya adalah step nomor 1 adalah kita bicara tentang hidup. Kita harus hidup, kita harus menyadari hidup. Mungkin lebih tepatnya, kita harus menyadari bahwa kita tuh hidup. Supaya menyadari kamu hidup, maka kamu perlu untuk berkenalan dengan kebalikannya, kematian. Dengan kamu menyadari kematian juga, menerima kematian, maka kamu juga akan menerima hidup. Karena hidup dan mati ini adalah complementary. Melengkapi satu sama lain. Mati tidak melawan hidup, hidup tidak melawan mati. Mati bukan lawan kata dari hidup, hidup bukan lawan kata dari mati. Jadi mereka ini adalah saling melengkapi. Ketika kamu hidup di dunia ini, maka otomatis kamu juga pasti akan
mati. Orang yang pernah mati pasti orang yang mati pasti dia pernah hidup, bener gak? Mana ada orang mati tapi nggak pernah hidup? Nggak mungkin. Karena itu hidup dan mati bukan satu hal. Oh, saya mau pro hidup, anti mati. Oh, kalau mati berarti jelek, hidup itu bagus. Enggak. Ajaran spiritual tidak seperti itu. Ya, berbeda dengan kalau pikiran mengatakan kamu pilih mana? Pilih hidup atau pilih mati? Seolah-olah seperti kalau hidup itu bagus, kalau mati itu jelek. Ujung-ujungnya adalah judgment. Ya. Ujung-ujungnya memang kalau kamu melihat dari kacamata judgment, yes, hidup lebih mulia, mati itu hina. Ya. Padahal kematian itu apapun ceritanya tetap mati. Mati adalah sebuah resiko. Bukan resiko ya, mati adalah sebuah bagian dari hidup itu sendiri yang tidak bisa dihindari. Dan setiap hari kita lebih dekat dengan kematian. Itu ya. Jadi jangan tabu berbicara kematian. Kalau kita belajar spiritual, belajar filosofi, buang jauh-jauh judgment, buang jauh-jauh mengatakan bahwa mati itu suatu hal yang negatif, suatu hal yang jelek, suatu hal yang hina. Karena kalau kamu menolak mati, maka kamu juga menolak hidup. Ketika kamu menerima mati, maka kamu pun juga menerima hidup. Artinya, untuk bisa menyadari hidup, yang diperlukan adalah kamu juga harus menyadari tentang kematian. Ketika kamu menerima kedua ini sebagai satu kesatuan yang utuh, maka disitulah kamu mengerti, oh artinya hidup itu seperti ini. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat. So that our happiness, stop dulu di situ. Our happiness, kebahagiaan kita. Nah, sekarang kalau kita lihat, tujuannya dari hidup itu apa sih? Benar? Ini kan. Bahagia ini adalah emosi, teman-teman. Ingat, emosi adalah end product dari semuanya. Oke? Emosi adalah end product dari semuanya. Boleh dicatat. Ya. Coba, Anda percaya, goal kita itu bahagia. Contoh misalkan saya tanya, Anda ikut kelas motivasi? Yes. Kita teriak-teriak. Disuruh membuat goal. Goalnya apa? Oh, saya mau punya duit, Pak. Duitnya kalau bisa 1 triliun. Wah, itu impian saya. Dapat 1 triliun. Oh, yes. Bisa. Yes. Saya tanya, kenapa kamu kepengen punya uang 1 triliun? Goal saya pengen punya 1 triliun. Ya, kenapa? Kenapa kok kamu pengen punya 1 triliun? Kan enggak mungkin. Oh, ya saya kepengen aja. Enggak mungkin. Ya, kenapa? Kenapa kamu kepengen punya 1 triliun? Sementara saya 100 juta udah cukup misalkan. Karena tujuannya dari ini ya. Karena saya berpikir bahwa 1 triliun akan membuat saya jadi bahagia. Ya. Oke. Jadi 1 triliun ini adalah kondisi. Sama dengan syarat. Goalnya apa? Ya ingin bahagia. Coba kita lihat dulu. Endingnya, berujungnya kemana? Semua macam materi yang kamu inginkan, semua macam cerita yang kamu inginkan, yang kamu masukkan dalam goal kamu, endingnya adalah ingin jadi bahagia. Setuju ya? Nah, perhatikan sekarang. So that our happiness, ini adalah end goal kita. Ya. Bergantung sesedikit mungkin pada kondisi eksternal. Wah, ini apa lagi nih? Nah, ini dia. Ya, ini dia materi utama kita. Ya, saya ulang lagi sebelum menuju ke sini. Ya, kita harus, esensi dari filosofi adalah mengajarkan bahwa kita tuh harus hidup. Hidup kita, dan kamu sadari kalau kamu hidup, dan menyadari juga bahwa hidup itu perlu happiness, perlu kebahagiaan. Kebahagiaannya kayak apa? Sadari bahwa kebahagiaan yang bergantung sesedikit mungkin dengan kondisi di eksternal. Wah, ini serunya. Oke, kita kembali lagi ke kelas motivasi tadi ya. Pada saat kamu melakukan motivasi, oke, saya punya goal. Goalnya apa? Oh, saya pengen punya duit 1 triliun. Oke, saya gambarkan begini aja ya. Banyak orang goalnya seperti ini, gampang, simple. Nah, sekarang saya tanya, berarti kamu sekarang bahagia nggak? Karena goal ini akan menyebabkan kamu jadi bahagia, gini kan? Kamu bahagia enggak ketika kamu membuat goal? Nah,
Jadi sekarang posisimu di sini kan, ini kan adalah after, ya. After itu tercapai, maka kamu bahagia. Nah sekarang kita ngomong before-nya dulu, sebelumnya. Ya, inilah dirimu sekarang yang sedang membuat goal. Ya. Nah sekarang kamu pengen punya goal. Goalnya adalah, saya Pak kepengen punya uang 1 triliun. Saya tanya sekarang, kondisimu yang sekarang punya nggak 1 triliun? Nggak punya. Betul ya? Kamu nggak punya 1 triliun. Nggak punya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kamu menginginkan ini? Ya, saya ulang lagi. Berarti sekarang saya belum punya kan? Kalau ini adalah sebuah keadaan di masa depan yang saya inginkan, di mana saya sudah punya. Dengan kalimat sebelum dan sudah. Oke? Coba perhatikan rutenya. Saya kepengen punya uang 1 triliun. Berarti sekarang saya belum punya 1 triliun. Yes, masuk akal. Karena kalau saya sudah punya 1 triliun sekarang kan saya nggak mungkin menginginkan 1 triliun. Karena itu saya belum punya di sini. Ya, nah pertanyaan lagi, kenapa kamu kepengen 1 triliun? Oh Pak, karena nanti kalau saya sudah punya 1 triliun, maka saya akan begini, saya akan begitu, ujung-ujungnya saya akan bahagia. Ini adalah end product. Jadi kalau ditanya kenapa kamu kepengen punya uang 1 triliun? Karena saya berpikir bahwa 1 triliun akan bisa bikin saya jadi bahagia. Oke, kamu menciptakan sebuah kondisi. Ini yang kita sebut sebagai kondisi. Di mana kondisi ini adalah kondisi yang sifatnya ada di dunia eksternal. Oke, paham ya? Jadi sekarang kebahagiaan kamu bergantung pada dunia eksternal. Ini bahayanya. Kenapa? Karena di dalam dunia eksternal kamu tidak bisa mengontrol 100%. No 100% kontrol. Nanti kita akan kembali lagi ke situ. Kita bedah pelan-pelan di sini. Lalu sekarang pertanyaan lagi. Alasan yang paling pertama kali ketika kamu kepingin goal ini, itu asalnya dari mana? Dari mana asalnya kok kamu tiba-tiba kepingin punya goal ini? Kenapa kamu pengen goal yang sangat spesifik ini? Kenapa orang lain tidak menginginkan itu? Oh, asalnya dari mana? Dari pikiran saya, betul? Karena pikiran saya punya desire, punya keinginan. Ini ada di dalam. Ya, kalau tadi yang ini ada di dunia eksternal, ini ada di dunia internal atau inside atau internal. Ini boleh ya? Jadi sumbernya dari internal. Oke, mind punya desire. Tapi kamu sekarang menciptakan sebuah situasi di luar sini, eksternal, untuk merasakan bahagia. Bahagia ini akhirnya nanti kamu rasakan di mana? Kembali lagi ke internal. Paham pertanyaan? Bahagia. Jadi kita tuh merasakan bahagia, ending goal-nya, goal endingnya itu adalah bahagia. Endingnya itu akan berakhir ke internal. Jadi kalau kita katakan eksternal ini cuma numpang lewat, boleh nggak? Boleh nggak mengatakan seperti itu?
Jadi dunia eksternal ini sebenarnya cuman apa ya? Cuma perantara. Nah, kalau kita lihat seperti ini sekarang kita jadi mulai punya gambaran bahwa oh ini tuh maksudnya dari tulisan itu mengatakan bahwa sebisa mungkin kurangi faktor yang menentukan kamu bahagia dari eksternal itu. Ini dikurangi. Karena kamu lihat ujung-ujungnya dari internal menuju ke internal, benar nggak? Jadi nggak ada kondisi eksternal yang bisa bikin kamu merasakan bahagia. Karena merasakan bahagia itu adalah dari internal. Eksternal ini cuma perantara, cuma mediumnya aja. Sayangnya, titik lemahnya adalah di eksternal kamu itu nggak punya kontrol. Sedangkan di internal kamu punya kontrol seutuhnya. Semuanya tuh terjadi atas seizin kamu. Inilah yang kamu mengizinkan, allowing. Kamu mengizinkan ini terjadi. Kita mulai dari awal, paling sederhana. Kita lihat pikiran kita. Sederhananya aja. Kenapa kamu kepingin punya impian, pengen punya 1 triliun? Karena kamu yang mengizinkan ini. Karena inilah dunia internal saya. Setiap orang punya dunia internal sendiri dan di dalam dunia internal kalau kamu sadar, kamu sebenarnya punya 100% kontrol di dalam dunia internal. Oke. Coba kamu lihat bandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Ya, teman-teman orang-orang sekitar kamu, tanyai, kamu impian kamu apa? Oh, saya pengen ini, saya pengen ini. Keinginan orang tuh berbeda-beda. Sama-sama kepengen uang. Jumlah uangnya berbeda-beda. Sama-sama pengen mobil yang diinginkan pun berbeda. Ya ada ukuran bahwa oh ini benar, ini salah. Nggak ada. Semua impian sifatnya personal. Artinya dia bergantung dari kondisi internalnya masing-masing. Berbeda-beda. Dia mengizinkan punya keinginan itu terjadi. Nah, demikian juga dengan nanti kalau dia sudah mencapai impiannya dia menjadi bahagia. Siapa yang mengizinkan bahwa ini bahagia? Ya, siapa yang allowing ini bahagia? Ya, dirinya sendiri juga. Allowing bahagia ya, dirinya sendiri. Karena tanpa itu tidak mungkin. Karena coba perhatikan di sini. Siapa yang menciptakan kok syarat ini? Ya, ini kalau kita ngomong syarat, kondisi. Siapa yang menciptakan kondisi ini? Ya dirinya sendiri kan. Nanti kalau saya sudah mencapai ini, maka saya akan bahagia. Yang ngomong seperti itu, yang buat skenario seperti itu siapa? Ya orang ini sendiri kan. Ada orang yang sudah mencapai 1 triliun ya tidak bahagia hidupnya ada. Ada orang sudah mencapai 1 triliun ya biasa aja. Tapi bagi orang ini, oh no, ini sangat luar biasa. Oke. Pelan-pelan ya dicerna ya. Sehingga sekarang kamu sebenarnya mempersulit dirimu sendiri kalau kamu ingin bahagia tetapi menciptakan sebuah kondisi eksternal. Kenapa kita bisa melakukan seperti itu? Karena kita menentukan berdasarkan mind. Nah, kalau kita breakdown lagi nih, ke belakang lagi, mind ini kan isinya adalah program, benar? Mind ini isinya ada program. Mind hanya menjalankan sebuah program. Program ini asalnya dari mana? Dari data. Data adalah masa lalu. Betul? Otomatis. Kamu belajar dari masa lalu. Dari pengalaman. Sehingga kamu di sini akan membentuk sebuah belief system. Ya, ada segala macam lah. Ya, ini segala macam program itu disimpan di sini. Sekali lagi, semua itu adalah program. Inilah, dari sinilah kamu asalnya dari keinginan dari mana? Ya dari sini. Inilah yang akan membentuk persepsi kamu. Man. Dari persepsimu, kamu melihat dunia tidak dengan apa adanya. Kalau kamu tidak pernah menyadari pikiran kamu, maka kamu melihat dunia tidak dengan apa adanya. Karena itu kalau ingin terjadi satu perubahan, programnya diganti.
Ini yang kita pelajari di kelas Trap Emotion. Ya, jadi nanti September kita punya kelas khusus ada Trap Emotion. Kalau teman-teman tertarik untuk ikut belajar di kelas Trap Emotion, silakan email. Nanti emailnya saya kasih ya di sini. Ini berbayar ya teman-teman. kelas.irwanhero@gmail.com. Nanti kelasnya itu September. Nah, kita akan belajar untuk mengubah programnya. Kita akan melepaskan namanya Trap Emotion. Ya, namanya program ini endingnya adalah emosi, benar. Emosi adalah end product. Semuanya itu sama. Ya. Jadi kalau sekarang program kamu ini tidak disadarin, tidak di letting go, ya penuh sesak, maka inilah yang akan terjadi. Akibatnya kamu akan bergantung pada dunia eksternal untuk bikin kamu jadi bahagia. Bergantung untuk melakukan kontrol, manipulasi di dunia eksternal agar satu tujuan, yaitu ingin bahagia. Sehingga kamu akan bertemu dengan banyak penderitaan, karena yang membuat penderitaan itu karena kamu tidak menerima kondisi eksternal as it is, tetapi kamu sekarang menggunakan kacamatamu ini untuk melihat kondisi eksternal. Itu namanya penderitaan. Karena itu ganti kacamatamu. Ya, ini kan kita melihatnya pakai kacamata ini, yang kita sebut sebagai persepsi. Ya, kita sebut ini melihat ini sebagai persepsi. Persepsi adalah kacamata kita yang kita pakai untuk melihat dunia luar. Kita pikir bahwa, saya perlu 1 triliun untuk jadi bahagia. Maka seumur hidup kamu akan diperbudak oleh impian kamu ini, karena kamu berpikir satu-satunya cara supaya saya bisa bahagia adalah 1 triliun. Ya, itulah yang menyebabkan problem. Karena itu kemarin teman-teman yang mau ikut kelas Trap Emotion, saya bilang, siapa di sini yang mau lepas dari masalah? Siapa di sini yang sudah bosan dengan masalah ini, sudah enak dengan masalah ini? Nah itu. Sekarang bukan saya kasih solusi dari masalahmu apa, tapi sekarang saya ajak breakdown. Karena begitu programnya diganti, begitu trap emosi yang ada di dalam itu kita lepaskan satu persatu, maka caramu melihat problem ini sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Ya, jadi saya tidak tahu solusi apa dari problem kamu, enggak. Tapi begitu kamu melihat problem dari sisi pandang berbeda, maka solusinya akan muncul dengan sendirinya. Bukan karena saya, tapi karena kamu melepas trap emotion yang ada sebagai program. Ada program tertentu kamu lepas. Misalkan kemarahan kamu, kebencian kamu, dendam lama, emosi-emosi negatif itu bagian dari program. Kalau itu kita lepas, maka mungkin problem masih ada. Caramu melihat problem berbeda. Jadi kata kuncinya adalah semakin kamu bergantung pada dunia eksternal untuk mendefinisikan kebahagiaan kamu, semakin kamu problem. Semakin kamu menderita. Inilah sebuah terobosan baru untuk kita melihat segala sesuatunya secara utuh. Kamu tidak bisa terus-terusan melihat eksternal, karena kalau kita ngomong problem, itu sekarang kamu punya utang. Bagaimana solusi? Punya utang sedih pak, saya dikejar-kejar utang pak. Ya oke, terus solusinya, saya harus cari uang sebanyak-banyak ya. Kamu kan cuma berpikir eksternal kan, tidak pernah berpikir masuk ke dalam. Kenapa saya sampai merasa sedih sekarang? Tidak bisa cuma karena utang, no. Saya mau kejar ke emosinya. Saya mau cari program apa nih kok, sehingga kok saya sampai mengutuk keadaan sekarang. Kok saya sampai bilang bahwa keadaan sekarang ini sangat-sangat parah. Seperti saya menolak pemberian semesta yang ada di depan mata saya sekarang. Kenapa? Problemnya di saya, bukan problemnya di eksternal. Sekali lagi, di eksternal kita nggak punya kontrol. Tapi di internal kita punya kontrol. 100% kontrol kalau kamu sadar. Makanya itu, kalau kamu sekarang punya masalah yang sangat ruwet di sini, masalah itu urusanmu dengan eksternal. Kamu salah memberikan meaning pada kondisi eksternal. Kondisi yang sekarang ada di depan mata kamu, yang kamu alami. Salah memberikan meaning. Karena itu meaningnya kita ganti. Dari mana kita memberikan meaning? Dari program sumbernya. Ya kan? Cara kamu memberikan meaning akan sangat berarti kalau akan sangat berbeda, kalau ini kita hilangin, 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 ini kita hilangin. Sekarang yang tersisa cuma ini, maka caramu akan berbeda.
yang kamu lihat akan berbeda. Itulah kenapa kita perlu belajar untuk melepas. Ya, ini disebut dengan program, disebut dengan berbagai macam istilah. Saya menyebutnya sebagai trap emotion. Tujuannya adalah kita mengurangi beban, kita mengurangi sampah-sampah ini. Karena sampah-sampah ini yang menyebabkan kamu gagal paham dengan realitas yang sedang kamu alami sekarang. Oke, ini kelas sangat terbatas, teman-teman. Kalau teman-teman mau tertarik ikut di kelas Trap Emotion ini, silakan kirim email ke sini. Ya, tulis saja tertarik ikut kelasnya. Nanti saya semua orang yang ikut di sini, saya yang kirim email, saya kasih kelas basic teorinya gratis. Ya, tulis saja di sini kelas Trap Emotion. Saya punya berapa video tuh ya? 7. Ini ya. Silakan kirim ke kelas.irwanhiro. Nanti saya kasih 7 video link yang itu nggak ada di linknya nggak saya buka untuk umum. Linknya hanya saya kasih orang yang kirim email dan silakan Anda lihat. Kalau cocok ikut kelasnya September nanti. Sekarang masih ada waktu untuk mendapatkan harga spesial. Siapa tahu Anda tertarik, siapa tahu berminat untuk benar-benar melepas trap emotion. Nah, kelas ini nantinya September 80% praktek ya. Jadi kita tidak banyak teori, karena teorinya sudah saya masukkan semuanya ke sini. Ya, jadi nanti kita tinggal mengulang-ulang sedikit. Teorinya sudah saya masukkan, semua Anda boleh cek, boleh belajar teorinya. Ada live Zoom meetingnya juga minggu lalu. Anda boleh lihat nanti kelasnya September 80% praktek. Jadi kita lebih banyak experience, praktek langsung. Anda bisa merasakan seperti apa sih kalau emosi itu benar-benar dilepas, kelegaannya itu kayak apa. Nanti Anda bisa alami sendiri. Oke, thank you teman-teman sudah nonton video ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.